Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji sempurna adalah milik Allah. Setiap pujian yang datang kepada kita pasti karena apa yang dipuji adalah pemberian Allah. Mengapa kita dipuji? Karena Allah memberikan karunia dan Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak mungkin majelis ini ada kecuali dengan hidayah taufik Allah. Nafsu tidak menyukai kita ke masjid, nafsu tidak menyukai kita belajar. Setan mati-matian menghalangi terjadinya majelis ini, tapi kuasa Allah mengalahkan segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang budiman, tidak terbayang oleh kita akan ketemu sekarang. Akan banyak kejadian dalam hidup ini yang tidak terpikir, tidak terbayang. Tapi semuanya Allah sudah tahu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, yang di belakang. Artinya apapun yang akan terjadi Allah tahu, yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Kalau dilihat dari depan, jamaah ini mirip dengan di tiap tempat berceramah, yaitu wajah-wajah banyak masalah, ya. Benar atau benar? Judul yang diberikan adalah bagaimana agar hidup Allah yang mengurus. Ini sesuai dengan wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan agar putrinya berdoa seperti ini. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang mengurus segala-galanya, langit bumi berikut segala isinya sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun dan terus menerus. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, dengan rahmatmu tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Masya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW banyak tidak masalahnya? Rasulullah punya masalah tidak? Jawab hadirin, jangan jadi masalah baru. Rasulullah SAW punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Karena dituntun oleh Allah. Ini yang sedang ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? Sok tahu, harusnya mengatakan tidak tahu, ya. Inilah masalah orang Indonesia. Banyak mikirin urusan orang lain. Sudahlah, mau ngapain mikirin saya? Lebih baik pikir bagaimana ditolong oleh Allah. Jangan takut menghadapi hidup ini, karena ada Allah yang menguasai langit dan bumi yang maha baik. Oleh karena itu, hidup yang bahaya itu bukan masalah. Bahaya hidup ini jauh dari pertolongan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau pasti kejadian. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak kejadian. Jadi dalam pikiran kita menghadapi hidup ini cuma satu, bagaimana supaya saya ditolong oleh Allah dalam hal apapun. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Allah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada satupun kecuali Allah yang memilikinya. Apa yang kita cemaskan? Dan Allah sudah janji, kita tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri. Hidup ini sepenuhnya ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ini kalau saya lihat, selain wajah-wajah banyak masalah, ini wajah menunggu jemputan. Jemputan malaikat maut. Benar? Benar atau benar? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan, dengan yang tidak cocok, dan dengan yang cocok sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali kalian. Jadi hidup ini nunggu mati, sambil nunggu mati diuji setiap saat dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Yang bahagia bukan yang tidak diuji, yang bahagia yang ditolong Allah menghadapi ujian ini. Jangan takut. Tidak ada ujian untuk mencelakakan. Anak kita sekolah diuji tidak? Anak tidak lulus karena apa? Karena soal? Bukan, karena salah jawabannya. Ya. Hidup kita menderita bukan karena persoalan hidup. Hidup ini menderita karena salah menyikapinya. Apa yang salah menyikapinya? Kita sibuk ingin menyelesaikan sendiri, padahal tidak disuruh kita menyelesaikan sendiri. Dalilnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi kita tidak disuruh ngerjain semua persoalan sendiri, pusing. Udah bodoh, banyak mikir, pusing. Hah? Benar? Kita tidak punya ilmu kecuali yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha tahu, kita tidak tahu kecuali apa yang Allah beritahukan kepada kita. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakin bergantung hanya ke Allah, maka baginya Allah cukupi. Jadi jangan takut, jangan risau. Ada Allah yang maha baik, yang memiliki, menguasai, dan janji akan menolong kita. Jadi masalah kita itu bertakwa atau tidak, itu saja.